Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa belajar desain grafis via Android. Nah, sebelumnya pastikan teman-teman sudah download aplikasi Pixelab-nya di Play Store ya. Baik, sebelum memasuki materi pokok, di sini insya Allah kami akan membantu teman-teman untuk mengenal fitur atau tools atau menu di aplikasi andalan kita ini, terkhusus bagi teman-teman yang baru mengetahui Pixelab. Nah, di sini kami insya Allah akan menjelaskan secara ringkas saja ya. Untuk lebih detailnya insya Allah nanti akan terbahas di video selanjutnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di layar HP teman-teman, ini adalah tampilan aplikasi Pixelab dengan mode landscape. Jadi, biasakan ya teman-teman menggunakan mode landscape dengan cara mengaktifkan rotasi layar HP-nya supaya bisa landscape. Kemudian kalau bisa dikunci gitu ya, karena selama pembelajaran berlangsung, insya Allah kita akan menggunakan mode landscape untuk Pixelab-nya. Nah, baik, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada kertas warna hijau, ini disebut layar kerja atau background ya, background ini. Kemudian di sini juga di atas ada beberapa menu, pun ke bawah juga sama. Nah, kita perkenalan dari mulai sini ya, dari mulai yang ini adalah icon atau menu undo ya. Jadi kalau misalkan kita mau membacakan perintah atau perintah ke atau kembali ke perintah sebelumnya, jadi kita gunakan undo. Misalkan ini biar nggak pusing ya, akan ditambahkan dulu saves di sini. Oke. Jadi nah, kalau misalkan itu kalau kita mau kembali dia hilang, jadi kembali ke langkah sebelumnya gitu ya. Kemudian di samping undo ada zoom, ini zoom bisa sampai 500%. Jadi itu Masya Allah membantu ya, membantu memudahkan kita saat mendesain yang mungkin punya butuh ketelitian yang lebih lagi gitu ya. Jadi di sini juga bisa di zoom sampai 500% tuh. Oke, insya Allah nanti teman-teman juga paham saat praktik nanti. Kemudian di pinggirnya, di pinggir zoom ini ada garis bantu yang ini ya. Nah, garis bantu itu dia berisi garis-garis seperti ini dan bisa diatur juga, disesuaikan dengan kebutuhan. Ini fungsinya jika kita mengerjakan objek yang kecil, yang sulit ya, supaya lebih presisi, maka dipakailah menu yang garis bantu ini gitu, supaya dia lebih presisi. Kadang-kadang kita kalau misalkan mendesain itu banyak menambahkan tulisan ya, atau beberapa gambar-gambar juga, warna-warna, kemudian ada hiasan-hiasannya, banyak lah pokoknya di dalam satu lembar kerja itu. Maka kadang-kadang kita butuh menggunakan garis bantu ini. Nah, kemudian di samping garis bantu di sini ada kertas bertumpuk ya. Oke, ini dia. Nah, di sini berisi layar kerja ya. Jadi lembar kerja. Jadi di sini ada riwayat. Misalkan kita ini kan bawaannya ya, jadi hanya ada satu new text, satu tulisan saja. Jadi di sini cuma satu. Kalau misalkan kita tambahkan lagi tulisan, tambahkan lagi tulisan, maka di sini juga nambah jadi 2. Kalau misalkan ditambah lagi misalkan dengan shapes seperti tadi ya, maka di sini juga nambah lagi menjadi 3 gitu ya. Nah, di sini juga ada ini ya, gembok dan yang tanda mata yang dicoret ini. Untuk gembok dia fungsinya untuk mengunci. Jadi yang persegi ini, karena kita gemboknya yang persegi ya tadi, jadi yang ini dia persegi ini tidak bisa digeser-geser lagi, yang tergeser hanya yang pinggirannya aja yang bisa disorot gitu, karena dia tadi udah dikunci. Kalau misalnya kita buka lagi kuncinya, berarti dia masih bisa disorot lagi, digeser-geser atau diedit lagi ya.
Nah, jadi seperti itu fungsinya untuk gembok, supaya saat kita mendesain yang sisi-sisi yang lain gitu, dia tidak tersorot, tergeser gitu ya. Kemudian di sini juga ada tanda mata ya, yang ini dia untuk menyembunyikan, jadi tidak menghapus secara keseluruhan. Masih ada, di sini juga masih ada, cuman kalau di lembar kerja dia tidak kelihatan. Jadi hanya menyembunyikan saja tapi tidak menghapus. Ini dibutuhkan kalau misalkan kita memasukkan misalkan contoh ya, memasukkan gambar contoh atau misalkan palette color misalkan ya, jadi disembunyikan. Itu bermanfaat ya untuk kita dalam pengerjaan desain. Dan selanjutnya juga di sini kalau misalkan kita mau mengaktifkan atau menyorot yang ini ya, nyorot teks yang atas misalnya, nah di sini ada tandanya, dia berwarna biru gitu. Jadi kalau yang ini berarti ya tidak aktif ya, tidak tersorot. Jadi yang ada tanda biru itu hanya yang tersorot saja. Kemudian di sini sebentar ya, diwarnai dulu supaya teman-teman bisa lebih paham. Oke, nah di sini ini kan tulisan berada di belakang dari persegi ya. Kemudian di sini kita bisa menggesernya dari tulisan yang tadi yang udah diberi warna hitam, diletakkan di atas persegi supaya dia berada di atas tuh, bisa ya. Jadi dia otomatis berada di atas. Jadi itu fungsi dari menu kertas bertumpuk. Selain itu juga bisa bisa menyatukan lembar kerja. Misalnya mau menyatukan tulisan ini dengan ini, tinggal kita ini ya, maaf kembali lagi supaya teman-teman ini. Nah di sini kemudian dicentang mana yang akan digabungkan. Contohnya misalkan logo atau yang lainnya gitu ya, dalam personal home kayak semacam poster gitu ya, bisa kita butuh untuk menyatukan, itu bisa di sini disatukan. Jadi dia udah otomatis menyatu ya antara tulisan dengan si perseginya ini gitu. Nah kemudian ada apa lagi? Nah di sini di sebelah dari kertas bertumpuk ini ada tanda plus. Untuk tanda plus ini ada lumayan banyak ya. Di sini ada teks untuk menambahkan teks seperti tadi ya, udah dicontohkan. Ini yang akan sering kita gunakan. Kemudian yang current date menambahkan tanggal jarang digunakan. Yang stiker menambahkan stiker juga jarang untuk digunakan. Kemudian ada shapes ya, shapes seperti tadi menambahkan shapes bentuk ya. Di sini ada aneka bentuk sesuai dengan kebutuhan saja. Juga di sini juga bisa diatur warna opacity-nya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada apa lagi di sini? Ada from gallery, itu untuk menambahkan foto dari galeri HP kita tanpa menjadikannya background. Jadi tidak menyatu dengan layar yang ini ya, kertas yang hijau ini, layar kerja ya. Jadi tidak menyatu. Contohnya misalkan teman-teman mau desain poster dakwah, misalkan mau menambahkan logo atau menambahkan background misalnya, atau menambahkan icon seperti Al-Quran atau masjid ya, seperti itu. Nah teman-teman bisa gunakan yang menu yang ini, from gallery, kemudian tinggal diklik aja, kemudian pilih gambarnya di memori HP kalian. Nah contohnya ini dia udah masuk ya, jadi dia tidak menyatu dengan background yang ini. Jadi masih bisa diatur untuk besar kecilnya, juga posisinya gitu ya. Oke, yang lain dihapus aja. Nah, kemudian ada apa lagi di sini? Ada draw ya, untuk menggambar secara manual. Contohnya seperti ini. Jadi dia semacam kuas, bisa diatur juga ketebalannya, smoothnya, kemudian warnanya juga. Nah itu disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman aja. Selanjutnya di pinggir dari tanda plus ini ada menu disket. Nah menu disket ini dia sangat penting ya untuk menyimpan hasil desain kita ke aplikasi Pixel Lab. Gunakan save as project. Jadi kalau misalkan teman-teman mendesain, jangan lupa untuk save as project, kemudian diberi nama. Contohnya ini
Contohnya seperti ini. Kemudian oke. Nah, otomatis tersimpan. Ada tulisannya ya kan, tersimpan katanya. Itu gunanya kalau misalkan suatu waktu teman-teman mau edit ulang, itu bisa tinggal dibuka aja file VLV-nya tanpa teman-teman harus bikin lagi dari nol gitu ya. Oke, karena kan semakin banyak kita memasukkan gambar-gambar, kemudian teks juga, semakin banyak riwayat ya, jadi semakin rumit juga gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman gak save as project, nah itu sayang sekali ya, karena kita harus bikin dari nol gitu. Nah, kalau itu gunanya untuk save as project. Kemudian ada save as image, ini untuk menyimpan gambar ke memori HP ya. Jadi ini tentu tidak bisa diedit ulang ya. Jadi pastikan teman-teman harus save as project terlebih dahulu. Jadi biar kalau misalkan kita mau editnya gampang, tinggal kita lanjutkan langkahnya. Oke. Kemudian di sini ada save ya. Untuk save ini bisa share ke media sosial. Kemudian di sini ada format untuk kertasnya, mau dibikin JPEG atau PNG. Kemudian untuk dimensinya ada banyak pilihan juga, dia semakin ke bawah juga semakin bagus ya. Dan tentunya kapasitasnya pun, kapasitas penyimpanannya lebih besar ya, sebanding aja gitu dengan kualitas. Nah, teman-teman bisa gunakan saja yang high. Nah, gunakan yang ini ya, ini juga udah cukup bagus, udah cukup jernih. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman mau bikin desain untuk banner yang hasil cetaknya itu besar, spanduk juga, nah itu ada triknya bagaimana desain PHP tapi hasil cetaknya itu nggak pecah sama sekali, ada triknya insya Allah. Nah, kemudian di sampingnya ini ada menu share ya. Untuk menu share ini juga dia sama, tampilannya sama seperti tadi save as image. Dari sini ada share media sosial, ada format kertas dan dimensi juga, jadi sama seperti tadi ya. Kemudian di sini ada tanda petik ya. Untuk tanda petik itu dia berisi quotes bahasa Inggris dan Prancis, jarang digunakan. Kemudian di sini ada menu titik 3 ya, menu titik 3. Kita buka, banyak ya di sini, banyak fitur. Yang pertama use image from gallery, jadi sama seperti tadi ya. Jadi di tanda plus yang ini, di tanda plus kemudian from gallery, jadi memasukkan gambar dari galeri HP gitu, sama ya. Kemudian full screen untuk melihat layar penuh hasil kerja kita, jarang gunakan sih ini. Kemudian use image from camera, jadi mengambil gambarnya langsung dari kamera, dipoto langsung. Kemudian ada export image juga sama, ini dia untuk menyimpannya sama seperti tadi. Kemudian ada image size, ini untuk mengatur mengatur size dari lembar kerjanya ya. Ini rasionya bisa diatur atau bisa juga manual di sini. Kemudian ada kontak us, berisi kontak pixel lab, jarang digunakan. Tutorial juga jarang digunakan. Ini harus menyambung ke data internet ya. Begitu pula dengan remove ads, ini dia juga menyambung ke internet. Jadi kalau misalkan kita aktifkan ini berbayar ya, kisar harga 40-50 ribu gitu. Dan fungsinya dia menghapus iklan yang masuk. Jadi kalau misalkan kita bikin nih, kita mendesain, kemudian kita mau save ya, mau simpan, nanti biasanya akan ada iklan yang masuk saat menyimpan, dan ya lumayan mengganggu aja gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman aktifkan ini berbayar, otomatis iklannya tidak ada masuk, walaupun teman-teman aktif ke internet gitu, aktif internetnya. Tapi di sini kami gunakan mode tanpa internet gitu ya, ataupun wifi, jadi tidak ada data internet. Kadangkala digunakan juga mode penerbangan. Jadi kalau misalkan mau menyimpan itu fungsinya sama saja. Jadi mau save as image itu tidak ada iklan yang masuk, jadi aman-aman saja walaupun tidak berlangganan berbayar gitu ya. Kemudian kalau misalkan teman-teman belum sempat save as project ya,
Kemudian mungkin karena ada suatu hal teman-teman udah keluar dari aplikasi Pixelab-nya dan sudah tidak bisa diunduh lagi, dan teman-teman butuh edit desainnya tadi daripada bikin dari nol gitu kan. Nah, teman-teman bisa gunakan menu recover auto set. Ya, gunakan menu yang ini. Jadi dia berisi kayak semacam riwayat-riwayat yang udah teman-teman kerjakan, jadi dia tersimpan otomatis di sini. Tinggal teman-teman pilih aja sesuai dengan langkah yang dibutuhkan gitu ya. Nah, kemudian di sini ada open PLP file. Dia itu jadi membuka file PLP yang sudah save as project gitu. Jadi nanti dibuka di sini, tapi kami sering gunakannya di sini ya, di my project yang ini, yang lebih praktis aja gitu, sama aja. About tentang baseline dan exit untuk keluar. Nah, kemudian kita lanjut ke bawah di sini tadi ya, yang my project ini my project untuk membuka membuka file-file yang udah kita simpan ke aplikasi Pixelab kayak gini ya. Jadi semakin banyak yang disimpan, yang di sini pun ya banyak gitu ya. Oke, kemudian nah di bawahnya itu pengaturan untuk lembar kerjaannya ya, namun ini juga tidak terlalu penting banget. Nah, kayak gitu ya, tidak terlalu itu. Jadi kalau misalkan kita mau klik yang ini, langkah selanjutnya otomatis udah nggak ada ya, jadi harus di awal aja. Tapi kami sih biasanya menggunakan yang ini, yang di pause. Oke, kayak gitu ya. Tuh kan ada lagi kan. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan lupa belum save as project, bisa cek di sini ya. Kemudian di sini ada menu A sampingnya, itu untuk pengaturan teks ya, untuk memasukkan teks bisa, atau dari sini juga, dari tanda plus ini yang di atas ini bisa memasukkan teks juga, sama ya, seperti itu. Itu gimana praktik gimana kenyamanan teman-teman aja gitu, lebih sukanya yang mana. Dan kemudian di sini juga ada beberapa pilihan menu-menu untuk mengatur teksnya ya, mulai dari size, kemudian font, kemudian warna dan lain-lain. Dan di sampingnya di sini ada segi 6. Menu segi 6 ini dia berisi ada Bezier, Draw, Shapes. Nah, Shapes ini juga ada di tanda plus yang ini ya. Tuh, Shapes ini ada sama seperti itu. Kemudian Draw juga ada. Nah, kemudian di sini ada menu segi 4 double persegi ya. Ini menu double persegi. Di sini juga ada. Ini biasanya untuk pengaturan dari si background ini ya, yang di layar HP teman-teman warna hijau ya. Nah di sini juga bisa memasukkan foto from gallery, bisa dari sini kayak tadi ya, dari tanda plus yang ini sama. Kemudian dari titik 3 yang di atas yang ini juga sama ya, sama fungsinya seperti itu. Kemudian ini juga ada image size. Nah, biasanya kami lebih sering gunakan untuk mengatur ukuran kertasnya itu di sini, image size, daripada yang di titik 3 itu. Kemudian ada menu terakhir, menu tongkat. Ini dia ada beberapa efek yang mungkin bisa berguna untuk kita ya. Oke, mungkin sekian pertemuan kali ini. Insya Allah kita bertemu lagi di video selanjutnya. Oke, sekarang selamat mencoba latihan jari ya. Insya Allah semakin sering kita latihan, insya Allah juga nanti akan paham menu-menu yang ada di aplikasi Pixelab ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.